pemberian etalase secara cuma-cuma. Apa itu masuk akal? Kalau produknya itu tidak laku, bisa ditukar, bisa dikembalikan. Itu semua adalah bohong. Halo sobat, jumpa lagi saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk mengetahui mana sales asli, mana sales gadungan. Saksikan terus. Banyak sekali sales yang mendatangi toko sembako ataupun toko kelontong. Hampir tiap hari mereka mendatangi toko-toko tersebut untuk menawarkan produk-produk dari mereka masing-masing. Dari sekian banyak sales tersebut, ada beberapa sales yang ternyata adalah abal-abal, alias sales gadungan, sales penipu. Menurut pengalaman saya, untuk mengetahui mana sales asli, mana sales gadungan itu sangat mudah. Cukup perhatikan 4 hal saja dari mereka, yaitu penampilannya, kemudian gerak-geriknya, cara dia ngomong, cara dia bicara, dan juga produk apa yang mereka tawarkan. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskan semuanya. Yang pertama adalah kita lihat penampilan dari si sales tersebut. Kita lihat pakaian apa yang dia gunakan. Biasanya kalau sales asli atau sales distributor itu menggunakan atau memakai seragam atau memakai kaos dari perusahaan tersebut, karena hal itu merupakan identitas dari perusahaan tersebut. Misal nih, sebagai contoh, sales wings, dia pasti memakai seragam atau kaos yang bertuliskan wing, kemudian nama-nama produknya seperti sukses, sedap, dan lain-lain, biasanya tertempel di baju-baju mereka. Kemudian ada sales Coca-Cola, nah, di bajunya juga ada tertulis Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite. Semua pasti ada nama produk yang tertulis di kaos mereka atau di baju mereka. Sementara kalau sales abal-abal atau sales gadungan itu menggunakan pakaian yang rapi, najis, bersih, agar terlihat meyakinkan. Kadang mereka juga memakai ID card atau kartu pengenal. Ini juga dia tunjukkan untuk lebih meyakinkan lagi kepada si pemilik toko kalau dia itu dari perusahaan besar. Tetapi ada juga sales yang berpenampilan apa adanya, menggunakan pakaian seadanya. Ini biasanya adalah sales canvasser perorangan atau sales canvasser mandiri. Sales ini biasanya membawa berbagai macam barang dari beberapa perusahaan. Sales canvasser perorangan ini biasanya mengambil barang dari distributor, kemudian dia mengecernya ke toko-toko kecil. Untuk harga ini suka-suka dia, biasanya lebih mahal dari agen ataupun dari toko grosir. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menawar. Khusus untuk sales canvasser perorangan ini, kita bisa menawar harga. Setelah kita lihat penampilannya, kemudian kita perhatikan gerak-gerik dari si sales tersebut. Kalau sales asli, sales distributor, biasanya itu orangnya santai, tidak sepaneng, dan juga fokus. Sementara untuk si sales gadungan ini biasanya ini orangnya sepaneng, gelisah, mondar-mandir, kemudian dia sering tolah-tolah ke sana ke situ, kemana lah. Dia mencari kelemahan dari si toko ini. Misal di situ dia lihat tidak ada etalase, maka saat dia menawarkan produk, dia pasti akan memberikan iming-iming untuk memberikan hadiah atau pinjaman etalase gratis kepada si pemilik toko. Pak, kalau Anda ambil permen ini 2 dus, saya akan memberikan etalase. Saya akan meminjamkan etalase secara gratis. Besok akan diantar. Nah, pasti dia akan bilang begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perhatikan cara dia ngomong, apa yang dia bicarakan. Kalau sales asli biasanya mereka ini basa-basi sebentar, kemudian langsung ke penjualan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Siang Pak, Bu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ini Bu, kami dari sales wing, biasa mau menawarkan produk. Ada yang mau ditambah Bu produknya? Ini atau ini?
Oh, masih cukup semua ya. Ya udahlah kalau masih cukup Bu ya. Oh ya Bu, ini ada program promo dari Wing. Kalau beli produk A sebanyak 2 dus akan mendapatkan diskon 10% misalnya. Dia hanya menawarkan itu. Kalau si pemilik toko ini menolak, dia pasti tidak akan memaksa. Dia tidak akan merayu dari si pemilik toko tersebut. Meskipun si pemilik toko ini tidak membeli atau tidak belanja, tidak order, si sales ini biasanya akan pamit dengan sopan. Beda dengan sales gadungan. Sementara untuk sales abal-abal atau sales gadungan itu, cara ngomongnya, bahasa basinya itu lama, nggak jelas. Dia akan memperkenalkan ini, itu, dan lain-lain. Pokoknya panjang lebar dan sering diulang-ulang apa yang dia omongkan. Karena untuk meyakinkan si pemilik toko. Dan jika si target, si pemilik toko ini tidak belanja, dia akan mencoba untuk merayu, untuk membujuk mereka agar mau belanja. Dengan menggunakan trik itu, yaitu memberikan iming-iming hadiah kepada pemilik toko yang tidak masuk akal. Misal nih, kenapa saya bilang nggak masuk akal? Ini sebagai contoh. Misal dia salesman menawarkan pemasangan spanduk dengan kontrak 2 juta. Asal dia beli permen di tempat dia sebanyak mungkin 200.000, 300.000 atau berapa. Apakah itu masuk akal? Berapa keuntungan permen dengan dia memberikan spanduk ke pemilik toko sebesar 2 juta? Ada juga nih, ada sales obat yang memberikan iming-iming hadiah pemberian etalase secara cuma-cuma. Apa itu masuk akal? Dia jualan obat tetapi memberi pinjaman etalase ke toko sembako. Ada juga yang memberikan janji kalau produknya itu tidak laku bisa ditukar, bisa dikembalikan. Karena dia berjanji minggu depan akan datang kembali untuk mengecek apakah barangnya laku atau tidak. Itu semua adalah bohong. Nggak akan mungkin dia akan kembali lagi. Tidak akan mungkin dia kembali lagi ke toko tersebut. Yang selanjutnya adalah barang apa yang ditawarkan, barang apa yang dijual. Biasanya ini kalau sales asli, sales resmi, sales distributor, itu barang yang dijual adalah barang dari perusahaannya tersebut. Misal kalau sales Wing, dia pasti akan menjual produk-produk dari Wing. Semisal mie sedap, Ekomi, Soklin Lantai, Smart, Daya, Bom, dan lain-lain. Kalau dia sales dari Coca-Cola, pasti akan menjual produk-produk Coca-Cola. Sementara untuk si sales gadungan ini, barang yang dijual itu pastinya barang tidak dikenal oleh masyarakat. Dan tentunya kualitasnya juga pasti sangat jelek. Biasanya sales ini akan mencatut atau menyebut nama-nama perusahaan besar. Misal nih, Pak, ini produk dari PT besar sana, Pak, ini produk dari PT ini, produk baru dari PT ini, Pak, kami kerjasama dengan PT ini. Apalagi dengan tambahan iming-iming hadiah, etalase, spanduk, dan lain-lain itu, tentunya akan lebih menarik lagi bagi si target. Dan juga mereka akan tertipu si target ini. Pesan saya, agar terhindar dari penipuan dari sales yang tidak bertanggung jawab, setelah kita memperhatikan 4 hal tersebut, kita perhatikan lagi barang yang dia jual itu, barang yang ditawarkan itu dikenal masyarakat atau tidak, dibutuhkan masyarakat atau tidak, gampang dijual atau tidak. Kalau susah, nggak usah dibeli, jangan mau meskipun ada hadiahnya. Kemudian kalau sistemnya order, kita jangan sekali-sekali untuk membayar terlebih dahulu. Harusnya barang datang baru kita bayar. Barang datang kita cek, barulah kita bayar kalau sesuai. Satu lagi yang paling gampang untuk menghindari penipuan adalah sales ini biasanya hanya sekali lewat. Jadi kalau kita merasa asing dengan sales tersebut, lebih baik kita menghindari. Saat dia masuk kita bilang, tidak Pak, makasih barangnya sudah penuh. Dia mau menawarkan lagi, dah biar tidak Pak, nggak usah lah Pak, barangnya masih penuh. Dah, kita pasti terhindar dari unsur penipuan dari sales tersebut.
Jadi mohon untuk lebih waspada dan juga lebih berhati-hati lagi. Semoga bermanfaat. Salam.